Selamat datang di CV Bumi Fajar Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan memperagakan perakitan untuk portable dryer. Oke, kita langsung ke perakitan terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita singkirkan dulu untuk tempat mengeringnya. Ya, kemudian kita breakdown dulu partnya satu persatu untuk lebih mudah kita saat perakitan. Setelah semua part di breakdown dari packing, kita akan mulai merakit. Untuk yang pertama kali kita pasang dari kaki terlebih dahulu dengan menggunakan baut yang pendek, karena nanti ada baut yang panjang untuk memasang support. Untuk perakitan sendiri, untuk manpowernya bisa minimal sekali itu 2 orang, 3 orang bisa lebih cepat. Ya, untuk pemasangan kaki-kaki dan support atap sendiri bisa menggunakan baut M8 dengan panjang 55 mm. Sedikit informasi, untuk portable dryer ini sendiri bisa kita pakai untuk berbagai macam untuk mengeringkan berbagai macam hasil dari pertanian maupun perkebunan, seperti biji kopi, kakao, atau singkong juga bisa untuk pengering singkong sebelum dijadikan tepung, tembakau, dan lain-lain. Ini kaki kedua yang kita pasang. Nah, di kaki kedua dan support untuk atap sendiri ada lubang untuk kipas. Nah, kipas ini nanti yang akan berfungsi sebagai exhaust. Ketika kita setting di suhu tertentu, maka exhaust itu akan bekerja. Seperti tadi, untuk pemasangan ini menggunakan baut M8 dengan panjang 55 mm. Baik, kita lanjutkan untuk tahap kedua perakitan. Kita pasang support samping kiri dan kanan. Untuk membedakannya bisa kita lihat, untuk support samping kiri dan kanan berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan dengan baut yang lebih panjang untuk dibandingkan dengan untuk support yang atap dengan kaki tadi. Kita bisa lihat ada seperti cutting untuk siku. Nah, itu kita harus, titik sikunya ini harus bertemu. Jika tidak bertemu berarti pemasangannya terbalik. Dan sisi satunya kita pasang juga seperti yang sebelah sebelumnya, kita pasang menggunakan baut yang lebih panjang.
Kita lanjutkan ke tahap ketiga atau berikutnya. Untuk di tahap 3 ini kita pasang untuk support kaki bagian bawah, dan nanti kita akan pasang support untuk tempat nampannya setelah support kaki bagian bawah ini terpasang. Nah, untuk bautnya sendiri kita menggunakan baut M8 seperti yang sebelum-sebelumnya, dengan panjang yang sama dengan yang kita pasang untuk support samping. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita pasang support untuk tempat nampan. Untuk supportnya sendiri, karena ini portable tray-nya berbentuk persegi panjang, jadi ada yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Untuk yang lebih panjang kita pasang di sisi panjangnya, dan untuk yang pendek kita pasang di tengah atau di sisi lebarnya. Setelah support untuk nampan, kita bisa pasang untuk nampannya sendiri. Nah, nampan ini berfungsi sebagai tempat atau bahan yang akan kita keringkan. Selanjutnya kita bisa pasang untuk atap penutup portable tray-nya. Untuk pemasangan atap sendiri kita gunakan baut yang paling panjang. Kemudian kita pasang untuk dudukan solar panelnya, dipasang menggunakan baut M8 dengan panjang kurang lebih 100 mili. Baik, sementara ini untuk perakitan konstruksi portable sendiri telah selesai. Untuk tampilannya seperti ini setelah selesai. Untuk selanjutnya kita ke sesi kedua, akan masuk untuk perakitan komponen elektrikal dan setting untuk komponen elektrikal itu sendiri. Untuk komponen elektrikalnya sendiri terdiri dari 3 buah. Yang pertama ada solar cell yang berfungsi untuk mengisi atau mencas aki di dalam box panel. Untuk memasang solar cell sendiri kita membutuhkan baut M6 atau biasa kita pakai dengan kepala kunci 10 dengan panjang 20 mili. Kemudian yang kedua ada M6 juga, namun sedikit lebih panjang karena nanti sendiri kita membutuhkan 2 mur. Kemudian ada kipas fan 12 volt yang berfungsi sebagai exhaust atau membuang hawa panas di dalam portable dryer itu sendiri. Kemudian ada box panel. Nah, box panel sendiri nanti kita akan pasang di bawah kaki-kaki portable dryer itu dengan menggunakan screw roofing.
Oke, pertama kita pasang solar cell-nya terlebih dahulu, pasang bautnya terlebih dahulu dalam solar cell-nya. Karena dudukannya sedikit terlalu lebar, jadi kita perlu mengganjal dengan 2 ring plug dan 1 mur. Nah, dipasang terlebih dahulu sebelum dipasang di dudukan solar cell-nya. Kemudian pasang solar cell-nya di dudukannya tersebut. Kemudian pasang fan exhaust-nya. Nah, untuk memasang fan-nya sendiri, karena ini berfungsi sebagai exhaust atau membuang hawa panas dari dalam portable dryer. Nah, agar tidak terbalik pemasangannya, untuk yang polos hitam menghadap ke dalam, sementara yang ada stiker birunya itu yang menempel di dalam support. Untuk bautnya sendiri kita menggunakan baut screw ya, jadi untuk memasangnya menggunakan obeng plus. Ya, setelah fan terpasang, keluarkan kabelnya karena nanti akan dikonek ke dalam box panel. Kemudian setelah fan dan solar cell terpasang, selanjutnya kita pasang box panel. Nah, untuk yang dipegang oleh Mas Ibnu sendiri itu adalah sensor untuk suhu dan kelembapan. Karena sensor tersebut untuk mendeteksi suhu di dalam portable dryer. Nah, untuk pemasangan atau untuk koneksi kabel dari fan dan solar cell sendiri, bisa kita lihat, simak videonya. Nah, untuk fan sendiri, kabel yang berwarna merah atau positif dari fan kita connect ke STC. Untuk koneksi atau penyambungan kabelnya sendiri, untuk kabel berwarna merah dari fan atau positif kita connect di STC di paling ujung dari komponen STC tersebut. Kabel dari fan ya, kabel merah fan dikonek ke STC. Untuk terminalnya sendiri di STC yang paling ujung di sini. Nah, kemudian untuk kabel hitam dari fan. Nah, untuk kabel dari fan yang berwarna hitam disambungkan atau dikoneksikan ke di dalam box tersebut ada terminal kabel yang berwarna atau koneksi kabel berwarna hitam semua. Oke, setelah selesai menghubungkan fan ke dalam box, kemudian kita pasang atau konekkan kabel dari solar cell ke dalam box juga. Untuk koneksi dari solar cell sendiri, kita hubungkan kabel warna merah dari solar cell ke terminal di dalam box dengan kode kabel berwarna merah.
Kemudian untuk dari kabel hitam sendiri dari solar cell, sama halnya seperti yang fan tadi, dikoneksikan ke dalam terminal dengan kode kabel berwarna hitam. Setelah dikoneksikan kabel-kabel dari fan dan solar cell, kita tutup kembali box panel tersebut. Nah, untuk membuka dan menutupnya bisa menggunakan obeng plus. Oke, setelah itu masukkan sensor ke dalam portable dryer. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen di box panel tersebut dan cara kita men-setting untuk berapa sih suhu yang akan kita setting untuk menyalakan fan atau exhaust di dalam portable dryer tersebut. Pertama, di sini ada tombol switch untuk on off panel layar. Nah, seperti ini untuk off, posisi seperti ini. Kemudian tuas ke bawah untuk menyalakan panel tersebut. Nah, kemudian di sini ada indikator nominal angka. Nah, untuk merah tersebut untuk indikasi suhu di dalam portable dryer. Kemudian untuk warna biru ini untuk mendeteksi kelembaban udara di dalam portable dryer tersebut. Nah, di sini terbaca suhu sekarang ya yang ada di dalam portable dryer itu 35,5 derajat. Nah, kemudian selanjutnya ada tombol atas bawah di posisi di atas, kemudian ada atas bawah atau dua-dua di posisi di bawah. Nah, untuk atas bawah atau satu-satu yang di posisi di atas ini untuk men-setting atau mengetahui berapa sih suhu yang kita setting untuk suhu atau yang indikator warna merah ini. Kita contoh pencet satu kali untuk mendeteksi suhu atau ya suhu yang kita setting untuk menyalakan kipas. Kemudian pencet bawah satu kali, nomor 1 ya bawahnya. Nah, untuk mengetahui berapa batas bawah untuk mematikan kipas atau fan exhaust tersebut. Nah, untuk yang warna biru sama atau kelembaban udara, atas nomor 2 untuk mendeteksi berapa suhu kelembaban yang disetting, dan bawah juga untuk berapa suhu kelembaban yang disetting untuk mematikan kipas. Kemudian kita akan mencoba men-setting untuk suhu untuk menyalakan fan atau exhaust. Nah, pertama kita untuk setting batas atasnya atau di suhu berapa fan tersebut akan dinyalakan atau berputar. Bisa menekan kode 1 arah atas satu kali selama 3 atau sampai 5 detik sampai indikatornya berkedip. Nah, kemudian bisa dipencet atas bawah untuk mengubah berapa nominal suhu yang kita tentukan. Nah, di sini semisal kita setting untuk suhu untuk menyalakan kipasnya semisal 40. Setelah di setting 40, diamkan dan jangan pencet atau apapun sampai dia mendeteksi suhu normal kembali. Nah, bisa kita lihat untuk mengecek suhu atas yang kita setting, pencet satu kali di tombol nomor 1, berarti sudah disetting di 40 derajat untuk menyalakan fan atau exhaustnya. Kemudian kita setting untuk di suhu berapa untuk mematikan fan tersebut setelah fan-nya menyala. Nah, seperti langkah sebelumnya, pencet tombol bawah atau nomor 1 selama kurang lebih 3-5 detik sampai layar indikator berkedip. Nah,
Setelah itu kita bisa pencet atas atau bawah untuk mengubah settingan suhu untuk mematikan fan atau kipas tersebut. Nah, untuk mengeceknya bisa kita tekan tombol bawah nomor 1 kali. Nah, bisa dilihat suhu untuk mematikan fan-nya disetting di 38 derajat. Sebelum suhu 40 derajat, fan-nya masih mati atau belum berputar. Habis suhu 40 derajat, fan-nya akan berputar. Nah, kemudian fan tersebut akan berhenti atau mati sendiri di suhu yang kita setting tadi di batas bawah 38 derajat. Nah, kita lihat suhu saat ini sudah mencapai 37 dan kipasnya sudah berhenti berputar. Kemudian akan berputar lagi setelah suhu mencapai 40 derajat seperti itu, dan akan kembali mati setelah suhu yang kita setting tadi di 38 derajat. Salam dari kami, dari Bumi Fajar Wijaya.